حاجاتنا ومن حوائج الدنيا والآخرة ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita kembali dipertemukan, ditakdirkan bisa berkumpul di tempat ini kembali dalam keadaan sehat walafiat, menghadiri majelis kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk kajian kita di kesempatan minggu hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang fikih. Minggu keempat biasanya kita isi kajian fikih. Ada beberapa yang perlu kita review ulang atau kita jelaskan kembali karena ini penting dan masih ada mungkin beberapa yang belum paham bab ini karena ini bab yang rawan, bab yang inilah yang penting lah. Monggo kita kembali coba pembahasan tentang bab istinja. Ada yang penting yang mungkin bisa kita kaji, kita ambil pelajaran dari bab istinja ini. Mungkin sudah, tapi diulang kembali supaya lebih mantap ingatan kita dan pengetahuan kita tentang istinja. Untuk mengawali kajian tentang bab ini ada satu kisah. Satu hari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan-jalan bersama salah seorang sahabatnya. Kebetulan melewati satu pekuburan makam gitu ya. Tiba-tiba Nabi berhenti. Terus Nabi mendoakan. Kedua ada dua makam itu didoakan oleh Nabi. Setelah itu Nabi memerintahkan sahabatnya itu mengambil pelepah atau daun kurma, dibelah jadi dua, kemudian ditancapkan di masing-masing kubur. Sahabat yang mengiringi Nabi waktu itu bingung. Ya Rasul, ini kenapa kok kita berhenti tiba-tiba kemudian mendoakan dua kuburan ini? Jawaban Rasulullah membawa panjenengan simak. Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa ahli kubur atau orang yang ada di dalam kubur itu sekarang sedang disiksa oleh Allah. Ya karena Nabi ya tahu sahabatnya bukan Nabi, tidak tahu. Yang satu kata Rasulullah disiksa karena perbuatannya semasa hidup di dunia suka namimah namanya. Namimah itu adu dalam Jawa. Adu. Ternyata besar dosanya.
disiksa. Yang kedua kata Rasul, yang satu tadi karena namimah, yang satu lagi yang kuburan satu ini disiksa gara-gara tidak awas, tidak hati-hati tentang masalah istinja atau bersuci. Dari wong Jawa ini penting. Karena kalau salah maka najis itu belum hilang. Nah, gitu. Nah, monggo. Karena kita mendengar kisah itu, akhirnya kita mulai ada pembahasan sekarang bagaimana caranya supaya istinja kita yang minimal wis meh bener lah. Bukan bener banget ya, mungkin enggak, tapi oleh lumayan ada ilmu yang bisa kita belajar. Oke, supaya nanti tidak disiksa di dalam kubur. Karena salah satu penyebab seseorang disiksa di dalam kubur itu adalah tidak memperhatikan masalah istinja atau najis. Kita mulai ya. Istinja itu pada dasarnya terbagi menjadi dua cara. Istinja itu atau cebok itu terbagi menjadi dua cara. Yang pertama bisa menggunakan air, yang kedua bisa pula menggunakan selain air. Kalau di bahasa fikih itu menggunakan batu atau benda-benda yang mirip seperti itu, tisu gitu, daun atau apalah, kayu mungkin bisa yang kering. Nah itu dipahami dulu. Itu sebenarnya bukan kok berarti oh ini yang wajib pakai air, terus kalau nggak ada air baru pakai yang lain. Betul, sebenarnya itu pilihan. Boleh, walaupun ada air, kita memilih menggunakan ini saja deh, tisu. Nggak usah apa, tapi harus tahu caranya. Makanya pas kita di hotel, kayak potongnya nggak nginep hotel. Bawa menawi. Tidak ada di toilet itu pakai air gitu, yang disediakan apa? Tisu. Itu tuh tisu digelap habis makan. Itu untuk istinja maksudnya. Ya memang boleh. Nah, asalkan tahu cara. Oke, kita ke pembahasan yang menggunakan selain air dulu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalau syarat ini hilang salah satu saja, maka bersucinya nggak bisa menggunakan selain air, harus menggunakan air. Apa saja syaratnya? Satu, kalau mau bersuci menggunakan benda selain air, ya tisu, ya batu atau apalah. Yang pertama, benda yang dipakai harus suci. Tisunya memang suci, batu yang dipakai memang suci, tidak ada najis. Yang kedua, boleh menggunakan 3 jenis batu. 3 jenis ini mewakili 3 kali usapan. Kalau tisu ya 3 kali. Padahal ambil tisu. Kalau sekiranya tisu itu dilipat, kemudian dipakai untuk menggosok najis, tidak sampai menyentuh basahnya najis itu, tidak sampai menyentuh tangan, akhirnya aman. Kita tangannya tidak terkena najis. Berarti sebegitulah ukuran tisu yang harus dipakai. Kalau cuma salebar, kira-kira tembus badan. Ya jangan berarti jangan sebelah toh, ditambah sehingga ketika dipakai memasak dia tidak merembes mengenai kulit tangan. Oke, stop dulu, langsung dibayangkan corok-corok. Ini memang kecil begitu. Yang berikutnya tempatnya
harus suci. Tempatnya harus suci. Tempat keluar najisnya itu tidak lagi mengeluarkan najis, baru dibersihkan. Selama masih ada kemungkinan rasanya kok kadang maneh, tunda dulu. Jangan dulu. Biar selesai dulu. Itu maksudnya. Berikutnya syaratnya adalah wa'alla yajifa. Jangan sampai tempat kotoran keluar itu menjadi kering najisnya. Karena nggak langsung dibersihkan, mungkin habis selesai buang kotoran, ngobrol disik, main HP disik. Ada yang begitu kan? Akhirnya najis yang harusnya dibersihkan keburu kering. Makanya tidak bisa lagi menggunakan tisu atau benda-benda lain. Harus menggunakan air dan dibersihkan pakai air gosok yang bersih. Wala yaqra alaihi akhor. Yang berikutnya syaratnya adalah tidak terkena najis lain. Oke, tidak terkena najis lain. Ini nanti bahasanya akan banyak di istinja dengan menggunakan air. Panjenengan perhatikan, ketika buang kotoran, ini mohon maaf bahasanya mungkin agak inilah, tapi memang begitu, harus dijelaskan supaya benar-benar dipahami. Ketika buang kotoran, WC ini WC duduk atau jongkok. WC ini di rumah dengan apa? Jongkok. Jongkok, Ketika kotoran itu keluar jatuh ke toilet, ada cipratan air yang muncrat betul. Ketika benda najis itu nyemplung air, plung, itu air ada yang muncrat betul. Nah, itu namanya airnya najis. Kalau seperti itu kondisinya tidak bisa, harus menggunakan air. Kalau WC yang duduk itu jaraknya mungkin agak jauh karena di setting begitu toh masih bisa aman dari cipratan air. Itu maksudnya. Oke. Nah, syarat-syarat itu harus dipenuhi sehingga kalau syaratnya kurang nggak bisa menggunakan benda selain air, harus pakai air. Yes. Sekarang pembahasan yang menggunakan air, cara istinjanya bagaimana? Sebelum ke caranya, saya mau bertanya dulu. Jarak toilet tempat buang kotoran itu dengan keran air jauh atau dekat? Ada yang jauh, ada yang tidak, ada yang dekat. Ada bau karetnya ini samping. Ada yang jauh, Bu. Mungkin bukan kok. Kita lalu ada disek. Nah, sudah kita nggak usah berjorok apa kajian nopo. Kalau berdiri, kalau ke tempat cuci airnya itu harus berdiri terlebih dahulu, pasti najisnya nempel. Mohon maaf di pantatnya. Iya betul. Nah, maka harus tahu caranya, kan? Oke, itu yang pertama yang harus diperhatikan. Ketika sudah menemukan air dan siap untuk melakukan istinja, pertanyaan berikutnya, panjenengan nyiramnya dari depan atau dari belakang? Nah kan? Tapi jawab kita belajar ilmu aturannya kalau menggunakan air istinjanya dari depan, basuh, disiram, nyiramnya pun harus hati-hati.
seminimal mungkin menghindari banyaknya cipratan jeblok ya aja. Pelan-pelan sambil dipastikan bagian najisnya semuanya terbasuh dengan bersih dan suci. Dari depan kalau pakai air. Oke. Tuh. Kalau dari belakang tidak bisa. Karena najis yang ada di belakang pasti akan terdorong ke depan. Begitu. Oke. Nah, itu anjuran berikutnya. Selanjutnya, ketika najis itu sudah dibersihkan, panjenengan pikir itu tempat buang kotorannya sudah suci belum? Belum. Jangan keburu berdiri. Siram sekali lagi tempat kotoran itu, toiletnya itu sehingga benar-benar suci. Nah, itu tadi caranya. Jadi saya ulang ya. Yang pertama, kalau mau istinja menggunakan air, najisnya dibersihkan dulu. Jangan langsung begini. Ketika selesai buang kotoran, langsung cebok, padahal kondisi di toiletnya masih ada kotoran. Itu salah. Kenapa? Karena air yang panjenengan pakai untuk menyiram membersihkan tempat najisnya itu pasti mengenai kotoran dan itu akan najis, benar? Nah, kalau sudah selesai, bersihkan dulu kotoran yang di dalamnya itu, baru istinja. Setelah selesai bersih, siram kembali tempat toiletnya itu untuk memastikan sudah benar-benar bersih. Yes. Ada yang sudah begitu? Alhamdulillah. Ya terus begitu. Supaya benar-benar terhindar dari najis. Karena ancamannya tadi itu gak krosok, merasa sudah bersih mungkin, tapi ternyata ketika di kuburan menjadi masalah besar baginya. Dia mendapatkan siksa Setelah selesai disiram dan sudah benar-benar bersih, biasanya ada yang masih menyelesaikan buang air kecil. Jongkok kembali. Jongkok kembali. Atau kalau sudah selesai langsung berdiri. Nah, sebelum keluar kembali disiram. Yang pertama harus disiram adalah lokasi sekitar WC atau kamar mandinya. Karena nggak tahu najis itu tadi nyebarnya kemana. Siram ke arah lubang air pembuangan itu, nah, baru anggota badan kita disiram sekali lagi untuk benar-benar memastikan bahwa sudah suci. Sampai begitu kira-kira caranya. Kalau buang air kecil, nyiramnya dari belakang. Kalau buang air kecil, nyiramnya dari belakang. Kadang-kadang ada ya model kamar mandi yang antara toiletnya dengan kamar mandi untuk mandi itu berbeda, Ada yang sendiri kan? Nah, kalau masuk ke kamar mandi yang memang untuk mandi saja, tidak ada toiletnya untuk buang air besar, masuk mandi toh, pasti mungkin saja sambil buang air kecil. Perhatikan, ketika selesai buang air kecil, arahkan najis itu disiram terlebih dahulu ke arah tempat pembuangan air, disiram dulu. Kalau tak begitu, panjenengan langsung siram, itu airnya merembes kemana-mana, semuanya ikut najis. Turun mandi. Nah, untuk memastikan siram terlebih dahulu najisnya menuju tempat pembuangan air. Baru setelah itu anggota badan kita dibersihkan.
kembali lagi setelah selesai, apa tadi yang harus dilakukan? Disiram lagi kamar mandinya untuk memastikan bahwa sudah tidak ada najis. Oke, itu caranya. Kalau ini gampang, pokoknya buang siram kali. Water, awas hati-hati. Nah, itu kalau kamar mandi tempat kita di rumah. Nah, kalau tempat kamar mandi atau WC umum, buat pakai. Pulang kampung nguyu kencingnya di terminal, pom bensin. Yang masuk ke kamar mandi itu bukan hanya kita, banyak orang. Yang pertama harus dilihat ketika masuk ke kamar mandi atau WC umum, pastikan airnya menyala atau tidak. Kalau airnya nyala, ada wadah airnya enggak? Ada Pak, tapi kecil. Nah, kalau kecil airnya dibuka sampai wadah itu penuh. Jangan dipakai dulu, harus tahan dulu. Tahan dulu, dipenuhi. Setelah itu panjenengan tadahi airnya menggunakan tangan. Keran tempat pegangannya kerannya itu disiram. Karena di situ bisa jadi sumber najis. Karena yang habis pakai, ya kalau kita ngerti lah najis. Orang menganggap biasa saja, soalnya mari kencing, kalau ada najis dan itu pegangan kerannya najis. Sampai telaten ngopain ini ya, hukum Islam itu disiram dulu tempat pegangannya kerannya itu dibersihkan. Setelah itu baru disiram. Karena kita nggak tahu tempat ini najis atau tidak tadinya sebelum kita masuk. Setelah itu ya seperti tadi kita melaksanakan buang air dan kebutuhan kita. Itu kalau di tempat kamar mandi atau WC umum. Bahkan ada satu anjuran dari ulama, buang air itu dianjurkan memang duduk atau jongkok. Tapi ada kondisi tertentu yang diharuskan berdiri. Kenapa? Ya itu tadi alasannya. Kita mungkin buang air di tempat umum atau di WC umum. Kita nggak ngerti ini najis sesinggung, nggak ngerti. Ya sudah, dalam posisi berdiri, meminimalisir, berusaha sedikit mungkin bagian tubuh yang terkena najis tidak terlalu banyak, gitu toh. Kalau jongkok, posisi kita rendah, tubuh kita merendah ke lantai, itu apa namanya, resiko terciprat najisnya lebih besar. Kalau di kamar mandi sendiri di rumah, ya tidaklah jongkok, diusahakan jongkok. Ibu sampai di sini bisa diterima ya? Sudah paham betul? Alhamdulillah. Mohon ya, mengenai hubungan kita ya. Nah, hati-hati. Nah, itu cara. Kemudian anjuran berikutnya adalah posisi ketika buang air sebaiknya. Nah, ini posisi ini. Cara jongkoknya, saya harus contohkan ini. Cara jongkoknya yang dianjurkan, ini yang dianjurkan ya, kaki kanan ditegakkan, kemudian kaki kiri untuk tempat menahan pantat sebelah kiri. Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri ditekuk, kemudian arah posisi badan yang lebih berat itu ke kiri, miringnya ke kiri. Itu hikmahnya adalah memperlancar keluarnya kotoran.
Sebab kata Imam Ghazali, badan manusia itu kalau mau mengeluarkan kotoran seperti botol dibalik. Botol yang penuh air itu kalau mau dikeluarkan airnya dibalik. Itu biasanya airnya muter-muter sih. Oh, itu logika Imam Ghazali. Tapi ketika botol yang berisi air yang mau dibuang itu dimiringkan, maka posisi airnya lebih lancar. Begitu saja kira-kira. Dan orang itu sama seperti itu. Nah, maka posisi jongkoknya, saya harus contohkan ya. Oke. Di sini. Tengah deh. Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri ditekuk, kemudian, nah arah badannya begini. Lihat tumpuannya di sini. Betul. Ya nggak apa-apa, tapi nggak dianjurkan karena biasanya sakit. Deh, sampai suaranya kerungu teko ngarepan. Wah. Jangan coba kalau nggak percaya nanti. Posisi kaki kanan ditegakkan, kaki kiri ini lututnya jangan nempel di lantai, najis toh. Wes enak nih wes. Cepat mari. Kalau bisa duduk Pak? Bisa duduk itu ya sudah settingnya begitu gimana dong? Ya duduk saja. Sok nangkring di atas aja. Nah gitu. Itu penjelasan sampai seperti itu. Para guru mencontohkan. Ya begitulah saya diajarkan dulu ketika ngaji bab ini. Sampai cara miringnya itu dipraktekkan sama guru saya. Sekarang saya praktekkan di depan panjenengan saya. Seperti itu yang saya pelajari. Nah, setelah selesai, dirasa sudah semua dibersihkan keluar, kemudian dianjurkan. Anjuran berikutnya adalah melakukan istibro namanya. Istibro, apa itu istibro? Istibro itu adalah memastikan bahwa benar-benar sudah tidak ada najis yang keluar. Biasanya caranya dengan DM. Tapi DM aja banter. Sopo sing dicelok bingung sing dicoba. Dan DM itu kalau benar, memang ada caranya Bu. Berdehemnya itu otot perut itu tertekan ke bawah. Dan kalau belum merasakan tarikan otot di perut, dehemnya belum benar berarti belum pas dehemnya. Jadi kayak ngapunten kayak agak ngeden begitu, tapi sedang dehem. Nah itu untuk memastikan bahwa kalau sudah nggak ada yang keluar pasti bersih, pasti bersih. Itu kalau buang air besar. Kalau buang air kecil, cara istibro'nya adalah dipijit bagian bawah perutnya. Ya dipijit dewe, aja bidang loh. Dipijit dewe. Pijit sendiri supaya benar-benar tidak ada yang keluar lagi. Pernah tidak kalau merasa sudah selesai tiba-tiba bangun kok kayak ada yang keluar lagi? Nah betul, karena tidak istibro, itu yang bahaya. Terus kita ragu tuh, ini keluar kembali saja. Paling enggak. Lo ternyata keluar beneran najis lo terjadinya. Najis. Itu pentingnya istibro. Dehem, latihan dehem nanti malam-malam bapaknya bingung, oh masih Bu dehem aja mari ngaji Pak ya Allah ngaji bab dehem astagfirullah ya begitulah dehemnya dilatih, dirasakan ada gerakan otot perut yang menekan ke bawah. Nah orang dulu itu biasa toh mbah atau bapak kita
habis di kamar mandi itu dehem-dehem bukan tanpa maksud itu ada maksudnya. Pertama, memang memberitahu bahwa ning jeding ana wonge enggak dibuka. Nggih. Dulu kan enggak ada listrik, Bu. Listrik kan baru saja toh. Saya masih menjumpai dulu ya enggak usah listrik. Pakai lampu napa? Anti kumpoi. Kita strobing iki. Nek ning jeding ana strobing mboten gelap-gelapan. Nggih, pakai senter, pakai obor ngene obleng. Nah, kalau nggak ada isyarat, dikira jedinge kosong. Orang-orang melebu, buka-buka ngomongnya. Kan lucu. Itu dehem itu maksudnya selain memang untuk istibrak tadi, menyelesaikan masalah najis yang mungkin masih tersisa. Dan apa dehemnya dicontohkan juga salah soal yang dewe. Kalau ehem sampai dehem ini masih di sini yang sakit, ya salah ya. Salah. Itu jangan. Itu otomatis tuh. Kalau memang masih ada najis yang tersisa, pasti akan kita rasakan keluar lagi. Tapi belum beres, najisnya belum tuntas. Oke. Sama pilihan lagi mau bisa. Berikutnya saya sampaikan lanjutannya saja. Usahakan ketika di dalam kamar mandi, usahakan ya sebisa mungkin di dalam kamar mandi jangan terbuka kepalanya, karena dipakai diinjak-injak setan. Gak usah heran makanya yang jeding kok bisa sampai betah. Karena di segala macam yang kita lupa sebelum buang air itu, neng jadi mau ingat kabeh. Iya, orang ini, ingat semua. Ini sedang ada setannya, ditutup pakai handuk lah atau pakai apa lah, kain, baju, pamannya kaos. Ajarannya gitu. Sudah begitu badan. Ya Allah, ditutup. Kalau kakek saya dulu memang ada songkoknya khusus untuk ke kamar mandi WC. Sampai dicantol nih. Kalau sudah masuk, pakai songkoknya. Saya dulu juga nggak paham. Ini jadi kayak songkokan. Kalau gawe. Pas ngaji saya baru astagfirullah, maksudnya ngono. Biasa untuk ngaji menilai orang kan gampang, disiapkan khusus cantol ini. Oke, saya lihat mata nih buku khusus ini jeding toh. Itu tanda saya. Kalau lupa mengenai sompah ibu ketelisut terpundi, anduknya di itu pelajaran yang sempat saya amati dan saya lihat ketika kakek saya masih hidup. Yang luar biasa. Mungkin nggak pakai teori begini mengajarkan gitu, langsung praktek. Cuman yang sing diomong itu dong paham. Dikira yang jeding kok sokokan. Ada maksudnya, ditutup kepalanya sehingga nggak butuh lama-lama nih jeding. Sekarang yang isi apa lagu TikTokan model apa Bu? Alhamdulillah. Bon, nomor 20. Nomor pira? Wis nomor wis. Pokoke takon sampean. Anjuran berikutnya ya. Ini kalau nggak dikerjakan dosa mboten Pak. Mboten anjuran kok. Kalau mau silakan. Kalau nggak mau ya apa-apa, anjuran saja. Anjuran berikutnya. Nah, ketika sedang buang air, usahakan jangan menggigit sesuatu. Saya ngambil kaosnya dari kaos dalaman itu atau pakai bajunya digulung terus gigi.
ayo ngaku. Itu nggak baik karena merusak gigi. Begitu mengeluarkan kotoran pasti disertai dengan mengeluarkan tenaga yang cukup besar. Kalau taruh gigi cepat rusak untuk ini. Gitu rahasianya atau hikmahnya begitu. Terus nggak usah mau dibuka ya buka sekalian bajunya, atau diikat begitu saja. Kan gitu. Itu maksudnya itu begitu. Sampai sejauh itu nih. Kita nggak pernah kepikiran. Pokoknya manis. Anjurannya banyak. Nah, berikutnya anjurannya adalah tidak usah atau diusahakan nggak perlu meludah selama bulan kali. Nah, kita balik meludah itu. Untuk antar kita tuh. Wong tak dhewe kok bingung. Nggak usah mudah. Itu menyebabkan mudah lupa, gampang lalian. Ya. Udah, kok tak dhewe kok bingung. Itu anjurannya begitu. Nggak usah mudah, karena cepat bikin lupa. Yang hubungannya ngopo, kalau mau coba nih. Karena memang begitu tertulisnya. Jangan meludah, karena bisa membuat cepat lupa, gampang lalian. Di sini produk lalian kira-kira kayak ida itu toh. Ya Allah. Nah, anjuran berikutnya adalah nomor berapa dagu itu? Anjuran berikutnya adalah nggak boleh sambil ngomong, malah ngobrol. Kalau saya ingin jawab, Pak itu godok banyu ntar, awas asap, godok kopi. Duh, bayar pengen jeding di pateni disir, malah ngobrol. Bapak nah sing ibu, siku ning pawon malah panjang ngobrolnya. Nggak boleh. Piye iki? Malah kalau ngobrol. Nggak boleh. Itu anjurannya segera diselesaikan. Sebab kenapa? Kalau sambil ngobrol, ini kalau ngobrolnya nyambung dan enak bisa kan? Bisa panjang, gak mari-mari. Urusan jeding gak mari-mari ya. Kita gak usah ngobrol. Kalau saya gak ngobrol Pak, tapi sambil nonton YouTube. Waduh, gak boleh. Astagfirullah. Zaman begini itu nggak diperkenankan. Anjurannya nggak begitu. Sebisa mungkin di dalam kamar kecil, di toilet, membutuhkan waktu secepat-cepatnya. Lebih cepat lebih. Karena itu tempat kotoran. Ngapain kok betah di jeding betah. Sampai berapa menit pun biasanya di jeding? Setengah jam, Mbak. 1 jam. Jadinya dipasang pocok gede malah ya. Wis tambah betah. Metu-metu pocokan balik. Pocoknya challenge apa, Bu? Salah bisa. Begitulah. Nah, itu apa tadi? Yang terakhir yang saya sampaikan? Oh ya, jangan sambil ngobrol. Nah, dari sekian banyak anjuran itu, kalau bisa dikerjakan. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Sifatnya anjuran, itu sifatnya anjuran. Tapi kalau caranya tadi itu harus begitu. Caranya yang wiram tadi itu begitu memang prosesnya menghindari najis. Kalau anjuran-anjuran tadi itu yang menutup kepala, tidak menggigit sesuatu, tidak meludah, tidak sambil ngobrol. Satu lagi, kalau bisa ke kamar mandi memakai sandal alas kaki khusus untuk ke kamar.
Itu tujuan supaya ya tujuannya itu tadi meminimalkan anggota badan ini terkena najis. Nah, tempatnya tempat najis. Nah, terus sekarang yang bisa kita ambil hikmahnya kira-kira begini. Oh, Bapak kok sampai ada pembahasan tentang beginian cara istinja barang. Ketahuilah ada hikmah besar sesungguhnya kenapa agama ini mengatur masalah istinja. Yang pertama hikmahnya, selain agama mengajarkan tentang kesucian lahir, dohirnya harus suci, ada satu hikmah yang mungkin lupa atau mungkin terlewat dari benak pikiran kita. Apa itu? Ternyata manusia isinya cuma saya sampai ditutup sementara oleh Allah sehingga kita dapat kotoran kita, padahal kita kesana kemari membawa tiba apa cuma bawa kotoran mungkin sombong, merasa paling hebat kok bawa kotoran ini. Kira-kira begitu? Ya, lucu sombong. Kalau sombong inget toh, delok omong isor, kotor toh isine. Ya, kotoran toh isine. Itu kalau Allah nggak tutup perut kita transparan, bukan? Kalau sing bilang koncoan gede-gede pirang dino gitu. Untungnya Allah maha kasih, maha rahman, maha rahim, sehingga ditutup bakalan. Was, jangan sombong. Itu hikmahnya. Berikutnya hikmah selanjutnya adalah kalau ternyata isi badan kita ini ternyata hanya kotoran, kita menunggu keluarnya kotoran itu saja ternyata, terus apa yang harus kita lakukan? Jangan membersihkan fisiknya saja, ada yang lebih penting yaitu membersihkan juga hati. Mungkin seperti pembahasan kita beberapa hari yang lalu, kita masih nyambungnya itu begitu. Orang yang telaten membersihkan fisiknya, dijaga supaya terhindar dari najis, insya Allah dia juga akan telaten ngurusi hati. Itu kata guru saya gampang. Kamu mau tahu, mau lihat orang yang bersih atau yang jorok, kurang bersih maksudnya, lihat saja kamar mandinya, cara dia bersuci, kamar mandinya berantakan, kesana kemari, tandanya orang. Bahkan kalau di tempat umum, ambil contoh umpamanya masjid atau sholat, mau tahu takmirnya itu paham atau alim apa tidak? Lihat dari WC. WC ini kotor, terkesan jorok, takmirnya kurang paham tentang najis. Gampang ukurannya di situ saja. Maka pembahasan ini dijadikan satu bab khusus oleh para ulama untuk membuat ukuran. Zahirnya bersih, otomatis batinnya, dalamnya juga kemungkinan besar bersih. Kenapa kok begitu? Karena memang ada dasarnya. Kata Rasulullah begini, al-zahir ya dulu ala batin. Zahir yang tampak ini menunjukkan atau menggambarkan kondisi batinnya. Kalau orang nggak topeng kalau awalnya, terutama masalah najis ini, maka dipastikan dia juga kurang topeng untuk masalah itu saja ukurannya.
Yang zahir ini, yang tampak pasti gambaran dari batinnya. Walaupun mungkin memang nggak semuanya begitu, tapi sebagian besar begitu. Kalau ada gelas di sini air kita tumpahkan, yang kelihatan keluar itu air, berarti di dalam gelas itu memang isinya air, gitu. Oke. Nah, itu nanti akan tampak minimal dari cara ngomongnya. Kalau ngomongnya jelek, lebih banyak yang tersinggung gara-gara omongannya, berarti hatinya bermasalah. Mungkin saja urusan istinjaknya tidak beres. Itu sambungannya itu begitu. Maka penting belajar seperti ini, mempelajari bab istinjak. Kamu kira-kira paham ya? Nah, paham betul? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu pembahasan kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo ada orang-orang yang bijak. Silakan kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan ya. Tapi saya akhiri dulu pembahasan untuk bab istinja di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadikan kita suci bukan hanya lahirnya, dohirnya, tapi suci juga hatinya. Hatinya bersih. Itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi ini dibuka sesi tanya jawab, juga 3 pertanyaan atau 3 yang nanya. Mungkin ada ibu di sini yang belum paham atau ada yang ditanyakan, boleh tanyakan. Kalau ada yang nanya berarti satu paham semua gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Jadi saya mau menanyakan tentang seorang yang habis operasi. Siap. Ya, operasinya itu kan di sekitar daerah ini. Nah, setelah operasi, pasca operasi itu sampai sekarang masih mengeluarkan cairan. Nah, selama 1 bulan itu dia ada mengerjakan sholat, tapi masih mengerjakan masih keluar cairannya itu. Bagaimanakah dengan sholatnya itu, Ustaz? Cara membersihkannya itu pasti bilang pakai tisu itu kira-kira masih diterima atau tidak? Ya, tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dipastikan atau dicari tahu ini cairan keluarnya gara-gara operasi tadi, efek dari operasi tadi, atau memang cairan yang memang normalnya keluar. Kalau perempuan ibu kan ada ya tiap bulan itu keluar. Apakah jenis itu atau jenis yang tadi efek dari operasi? Kalau kata dokter, kamu ke dokter. Kalau memang kata dokter ini bukan cairan yang rutin keluar tiap bulan, berarti ini adalah efek dari operasi yang memang belum tuntas mungkin tahap penyembuhannya. Ya? Maka ketentuan larangan sholat gara-gara siklus bulanan itu ya tidak berlaku, dia tetap harus sholat.
berarti bukan menstruasi, kan begitu kan? Kita. Terus bagaimana caranya Pak? Ini keluar halus, saya sholatnya seperti apa caranya? Diusahakan sebelum sholat dibersihkan terlebih dahulu, terus dicarikan apa alat atau apa yang bisa dipakai untuk menutup selama sholat sehingga tidak keluar maksudnya tidak merembes mengotori atau membasahi mukena yang kita pakai sehingga itu menjadi najis. Yang bisa mengira-kira kan kita sendiri itu segimana nih yang dibutuhkan tutupnya itu. Nah, orang-orang yang seperti ini yang sedang dicoba oleh Allah untuk mengurusi luka seperti ini, maka sholatnya boleh cepat-cepat, supaya segera ditutup terus segera sholat. Jangan lama-lama sholatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajri wa layalin ashrin. Sepuluh tahun. Kita alhamdulillah. Itu cara yang bisa diusahakan. Nah itu semaksimal mungkin ya begitu diusahakan. Setiap kali mau sholat dibersihkan terus ditutup. Kira-kira tutupnya segimana nih? Kita yang tahu. Kira-kira merembes atau tidak selama waktu sholat. Sholatnya berapa menit toh? Sampai 30 menit? Sholat model apa ya? Ya enggak lah, selama sholat 10 menit atau 7 menit. Ya selama itu kira-kira setelah kita tutup dalam itu enggak sampai atau belum sampai merembes keluar membasahi pakaian ya. Seperti itu kira-kira. Jadi selama ini sudah dilaksanakan. Iya, alhamdulillah seperti itu memang caranya. Selama sholat tidak dipakai. Iya, pokoknya diusahakan segimana bentuknya. Ya diusahakan kita sendiri lah yang mengukur ya. Kita sendiri yang buat ukuran kira-kira segini cukup. Sudah, setelah itu segera dibuka kenanya supaya tidak terkena najis. Oh cowok, berarti gak pakai benar. Sarungan. Oke, gambar. Ada lagi monggo. Look, apa nih? Itu untuk yang bercuci, kalau untuk laki-laki itu tipisnya itu jongkok atau berdiri. Terus kalau kan saya masih alihnya kalau mau sholat tipisnya itu jongkok, dia masih belum bisa itu sholatnya sah. Terus waktu kakaknya kan waktu banjir itu kakinya itu kena air banjir, banyak orang yang terangkat dan ada yang bertangan, ada yang berpindah. Itu sholatnya sah juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ketika buang air kecil memang diusahakan seperti tadi kita sampaikan ya, jongkok sehingga cipratan air najisnya itu tidak sampai terlalu tinggi. Jongkok. Kalau belum bisa jongkok, anak-anak ya sebisanya dulu. Tapi yang penting kita ajarkan kepada anak-anak itu adalah bahwa setelah buang air harus disiram. Anak-anak kadang marah-marah itu bisa disiram. Diajarkan itu dulu. Kalau caranya, posisinya, segala macam itu memang belum mampu, Bapak ya. Diajarkan dulu yang poin pokoknya adalah setelah selesai buang air disiram, kemudian kakinya dicuci. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah apa tadi tentang luka, oke? Tentang kakinya luka.
musim banjir biasa 5 menit oke, omai kebanjiran sama kayak rasanya. Nah, kalau kakinya luka bernanah kemudian sholat apa sholatnya sah, kalau nanahnya tidak meletus, ya tidak meletus, tidak keluar, ya sah tak apa, karena belum meletus, sehingga tidak merembes atau nempel di kain dan kita pakai sholat atau tubuhnya. Ya. Kalau sudah ada yang terbuka, kemudian keluar nanahnya, ini sebelum sholat dibersihkan dulu. Kalau mampu disiram air, ya disiram sambil dibersihkan. Kalau enggak, umpamanya lukanya besar, perlu pakai air, jadilah pakai umpamanya kapas atau tisunya kita basahin air sedikit kita lap. Sehingga kondisi luka itu dimungkinkan selama sholat aman, tidak sampai ada rembesan-rembesan luka yang mengeluarkan najis. Itu dijaga dari situ saja dulu. Nah, kalau memang tidak bisa atau kalau memang meletusnya tengah sholat, apa dari tadi nggak meletus, ini sholat apa? Meletus keluar lagi. Itu apakah sholatnya batal? Ya najis bagus. Oke, ya dibersihkan dulu. Takut gitu. Ya sudah, sholatnya diulang, dibersihkan dulu. Itu cara. Kira-kira begitu deh Bu. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan acara berikutnya, yaitu penutup dan doa. Pada satu doanya untuk acara ini. Alhamdulillah, bersama-sama kita tutup majelis kajian kita sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Kita juga titip doa untuk salah satu guru di DPD kita yang kebetulan hari ini, mungkin hari ini kalau informasinya sedang melakukan operasi. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah, diangkat penyakitnya, bisa kembali sehat dan beraktivitas bersama-sama kita kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من امرنا رشدا واجعل معونة الحسنى لنا مددا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Acara demi acara kita doa bersama. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa
Terima kasih atas kehadiran pada judul pengajian. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat permohonan kepada hadirin ibu. Jika ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datang dari diri sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dibuat dengan untuk arisan ini adalah Ibu Bella dan Ibu Jerry. Yang saya berarti saya yang mengucapkan. Untuk kota amal jumlah 115.000 rupiah. Dan ada pengumuman selanjutnya dari Ibu Ketua Pengajian kita, Ibu Haja Nurul Jalila kepada Dewan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mudah-mudahan atas kehadirannya ke TPG pengajian ini. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu semua dibalas.